Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yosi Eka Pradita. Kali ini kita akan membahas tentang materi emosi dan suasana hati dalam mata kuliah perilaku organisasi. Sebelumnya, apa sih emosi dan suasana hati itu sendiri? Jadi emosi adalah reaksi yang ditunjukkan seseorang pada sesuatu, contohnya marah, sedih, bahagia. Sedangkan mood atau suasana hati adalah perubahan emosi ketika seseorang kehilangan fokus pada suatu hal. Nah, biasanya teman-teman merasakan emosi teman-teman sedang negatif nih, teman-teman sedang marah atau sedih. Nah, pasti akan berdampak pada suasana hati teman-teman yang menjadi buruk. Nah, ini akan menghilangkan fokus teman-teman pada aktivitas yang akan dilakukan teman-teman. Lalu, emosi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada negatif dan positif. Nah, seperti yang teman-teman tahu, emosi negatif ini ada perasaan sedih, marah, kecewa, takut, dan cemas. Sedangkan emosi positif itu ada perasaan bahagia, senang, cinta, gembira, dan kasih sayang. Lalu sebenarnya emosi dan suasana hati ini bersumber dari mana sih? Nah, kali ini saya akan menyampaikan beberapa sumber yang dapat mempengaruhi emosi dan suasana hati manusia. Yang pertama ada kepribadian. Nah, kepribadian memberi kecenderungan kepada seseorang untuk mengalami emosi dan suasana hati tertentu. Jadi, jika kepribadian seseorang itu ceria, terus periang, nah itu akan memberikan pengaruh pada suasana hati seseorang tersebut. Contohnya, seseorang tersebut selalu memiliki suasana hati yang positif dan baik. Nah, yang kedua ada hari dan waktu. Naik turunnya suasana hati dan emosi bergantung pada hari dan waktu tertentu. Nah, contohnya nih, dalam skala satuan minggu, biasanya teman-teman akan merasakan emosi negatif dan suasana hati yang buruk di awal minggu. Contohnya di hari Senin, pasti teman-teman akan merasakan malas, lesu. Tetapi jika di akhir pekan atau di akhir minggu seperti hari Jumat, Sabtu, Minggu, nah itu teman-teman pastinya akan merasakan suasana hati atau emosi yang lebih positif karena teman-teman memiliki mindset kalau akhir minggu itu menyenangkan. Lalu yang ketiga ada cuaca. Cuaca memberikan sedikit pengaruh pada suasana hati. Nah, contohnya adalah ketika cuacanya hujan. Nah, teman-teman pasti akan memiliki suasana hati yang buruk karena pada saat hujan seharusnya teman-teman melakukan kegiatan sesuatu, tapi karena cuacanya sedang hujan, teman-teman tidak bisa melakukan aktivitas yang seharusnya dilakukan. Nah, ini bisa mempengaruhi suasana hati dan emosi teman-teman. Lalu selanjutnya ada stres. Tingkat stres dan ketegangan yang menumpuk di tempat kerja dapat memperburuk suasana hati. Nah, teman-teman yang masih menjadi mahasiswa nih pasti pernah mengalami stres karena pekerjaan yang menumpuk atau tugas yang menumpuk. Nah, ini akan mempengaruhi emosi dan suasana hati teman-teman. Khususnya suasana hati teman-teman pasti akan lebih buruk atau cenderung ke negatif. Lalu yang kelima ada aktivitas sosial.
Aktivitas sosial bersifat fisik, informal, atau epikuren, atau makan bersama orang lain dapat meningkatkan suasana hati yang positif. Nah, teman-teman yang beraktivitas seperti bertemu dengan orang lain atau makan bersama orang lain, nah ini dapat mempengaruhi suasana hati teman-teman. Khusus suasana hati teman-teman bisa positif ketika teman-teman melakukan aktivitas sosial dengan orang lain. Lalu yang keenam ada tidur. Kurang tidur dapat menyebabkan seseorang merasa lelah, cepat marah, dan kurang waspada. Nah, ini pastinya sumber emosi dan suasana hati dari tidur ini adalah bisa mengurangi kefokusan teman-teman. Karena teman-teman kurang tidur, jadi teman-teman merasa lelah dan tidak bisa melakukan aktivitas lainnya. Lalu selanjutnya ada olahraga. Terapi olahraga berpengaruh paling kuat terhadap mereka yang mengalami depresi. Nah, buat seseorang yang mengalami depresi, aktivitas olahraga ini sangat dianjurkan untuk dilakukan karena dengan kita berolahraga, kita dapat meningkatkan emosi dan suasana hati kita menjadi lebih baik lagi. Suasana hati kita menjadi positif lagi. Lalu sumber lainnya ada dari usia. Tingkatan emosi seseorang tergantung pada usia. Nah, ini biasanya semakin bertambahnya usia, maka emosi seseorang itu semakin negatif. Tetapi seseorang yang memiliki usia lebih tua itu cenderung memiliki suasana hati yang lebih suasana hati positif yang lebih bertahan lama, dan suasana hati negatif akan pudar dengan cepat. Lalu sumber yang terakhir ada gender. Wanita menunjukkan ekspresi emosional yang lebih besar dibandingkan pria. Nah, seperti yang teman-teman tahu nih, wanita identik dengan kepekaannya. Jadi, dengan tingkat kepekaannya yang tinggi itu, emosi dan suasana hatinya cepat berubah dibandingkan dengan pria yang memang kepekaannya rendah. Jadi itu tadi sumber-sumber yang bisa menyebabkan emosi dan suasana hati seseorang bisa positif atau negatif. Lalu selanjutnya nih, apa sih fungsi emosi itu? Jadi emosi ternyata memiliki fungsi yang cukup membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, dalam the expression of the emotions in men and animals, Charles Darwin menyatakan bahwa emosi berkembang seiring waktu untuk membantu manusia memecahkan masalah. Emosi sangat berguna karena memotivasi orang untuk terlibat dalam tindakan penting agar dapat bertahan hidup. Nah, tindakan-tindakan ini seperti mengumpulkan makanan, mencari tempat berlindung, memilih pasangan, menjaga diri terhadap pemangsa, dan memprediksi perilaku. Nah, jadi emosi sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia-manusia lain. Lalu selanjutnya, aplikasi dari perilaku organisasi terhadap emosi dan mood itu sendiri. Yang pertama ada dalam seleksi. Nah, dalam seleksi karyawan, recruiter harusnya mempertimbangkan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh calon karyawan. Nah, recruiter seharusnya bisa menjadikan hal tersebut menjadi faktor dalam merekrut pekerja, terutama untuk pekerjaan yang memang memiliki interaksi sosial yang
sangat tinggi. Lalu yang kedua ada pengambilan keputusan. Nah, suasana hati dan emosi positif dapat membantu orang mengambil keputusan yang baik. Nah, seseorang yang memiliki suasana hati dan emosi negatif ini cenderung tidak bisa mengambil keputusan yang tepat karena suasana hati dan emosinya sedang negatif, sehingga seseorang tersebut tidak bisa berpikir secara rasional dalam mengambil keputusan. Lalu yang ketiga ada kreativitas. Seseorang dengan suasana hati yang baik cenderung lebih kreatif dibandingkan seseorang dengan suasana hati yang negatif. Lalu aplikasi selanjutnya yaitu ada motivasi. Suasana hati dan emosi sangat berperan penting pada motivasi. Nah, orang-orang yang memiliki suasana hati dan emosi yang positif cenderung memiliki motivasi yang tinggi, dan orang-orang tersebut dapat dengan mudah memecahkan masalah dan teka-teki yang ada di sekitarnya. Lalu selanjutnya ada kepemimpinan. Pemimpin dapat memberikan energi pada staf bawahannya. Nah, pemimpin yang memiliki suasana hati yang positif pasti dapat memberikan energi yang positif juga kepada staf-staf yang ada di bawahnya. Berbeda dengan pemimpin yang memiliki suasana hati negatif, pasti pemimpin tersebut tidak akan bisa memberikan energi pada staf bawahannya, melainkan akan menambah beban pada karyawannya. Lalu selanjutnya ada negosiasi. Nah, ternyata emosi negatif ini bisa jadi menguntungkan jika digunakan di saat yang tepat. Nah, contohnya adalah di saat bernegosiasi ini, ketika seseorang bernegosiasi dengan orang lainnya dan satu orang tersebut memiliki emosi negatif, maka lawan yang diajak bernegosiasi akan menyetujui kesepakatan yang perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan cepat. Tetapi emosi negatif saat bernegosiasi ini juga kurang baik dalam citra perusahaan ke depannya. Lalu aplikasi yang selanjutnya ada sikap kerja. Suasana hati dan emosi yang terjadi sebelumnya di rumah biasanya terbawa ke tempat kerja. Nah, contohnya gini, teman-teman. Ketika teman-teman malam harinya di rumah memiliki suasana hati yang baik, nah teman-teman pastinya akan membawa suasana hati yang baik tersebut ke dalam tempat kerja keesokan harinya. Sedangkan jika teman-teman memiliki suasana hati yang buruk ketika di rumah, tidak menutup kemungkinan juga teman-teman akan membawa suasana hati yang buruk itu ke tempat kerja. Begitupun sebaliknya. Lalu selanjutnya ada pelayanan pelanggan. Keadaan emosional seorang pekerja mempengaruhi pelayanan pelanggan dan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, di sini contohnya adalah customer service. Seperti yang teman-teman tahu, customer service berhubungan langsung dengan pelanggan, yaitu dengan melayani pelanggan. Nah, ketika customer service ini memiliki suasana hati yang buruk, emosi yang negatif, ini berdampak pada pelayanan yang diberikan oleh customer service tersebut. Jadi pelayanan yang diberikan itu tidak optimal
dan akibatnya akan mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Contohnya tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani customer service tersebut tidak merasa puas. Jadi tingkat kepuasannya cenderung rendah. Nah, ini patut diwaspadai ketika teman-teman menjadi customer service nantinya. Lalu aplikasi selanjutnya adalah perilaku menyimpang di tempat kerja. Emosi-emosi negatif juga dapat membawa perilaku menyimpang di tempat kerja. Nah, contohnya apa sih? Ketika seseorang atau karyawan memiliki emosi negatif, nah karyawan tersebut cenderung bersikap marah-marah atau bersikap bermusuhan, artinya seperti memusuhi rekan kerjanya sendiri. Nah, dari sini emosi negatif yang dimiliki karyawan tersebut dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang di tempat kerja dan dampaknya akan langsung ke perusahaan atau rekan kerja tersebut. Lalu aplikasi perilaku yang terakhir adalah keselamatan dan cedera di tempat kerja. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan sebagai upaya mencegah karyawan melakukan hal yang berbahaya saat suasana hatinya buruk. Nah, menjamin keselamatan dan kesehatan di suatu tempat kerja atau perusahaan itu wajib dilakukan oleh perusahaan yang terkait. Nah, contohnya adalah ketika karyawan memiliki emosi yang sedang negatif, karyawan tersebut cenderung melakukan hal-hal yang berbahaya. Nah, hal ini jika perusahaan menyediakan kesehatan dan keselamatan pada karyawan-karyawannya, tentunya akan sekaligus mencegah karyawan tersebut melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang berbahaya untuk dirinya sendiri ataupun orang lain saat suasana hatinya buruk. Ya. Lalu bagaimana sih manajer dapat mempengaruhi suasana hati? Nah, riset mengindikasikan bahwa ketika para pemimpin berada dalam suasana hati yang baik, anggota kelompok menjadi lebih positif dan sebagai hasilnya para anggota akan lebih bekerja sama. Nah, untuk memperbaiki suasana hati karyawan-karyawannya, manajer dapat menggunakan humor atau memberi karyawan tersebut penghargaan kecil sebagai apresiasi atas apa yang telah dikerjakan karyawan tersebut, sehingga secara tidak langsung manajer bisa meningkatkan suasana hati dari karyawan tersebut yang memang awalnya suasana hati karyawan tersebut sedang buruk. Nah, ketika diberikan suatu apresiasi ini, suasana hatinya akan menjadi baik dan tentunya berdampak pada kelangsungan kinerja mereka ke depannya. So, jadi materi yang saya sampaikan kali ini sudah habis. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight-nya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kurang dalam penyampaian materi kali ini. Terima kasih sudah melihat video ini. See you next time.